Cerita di balik fakta, cerita polisi perbatasan. Aibda Doni Admiral namanya. Polri yang bertugas sebagai Babin Kaptipmas Kelurahan Batu Selisin Polsek Lubu Baja, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau ini menjadi buah bibir masyarakat belakangan ini. Bukan karena kasus, tetapi pergerakan Aibda Doni Admiral membantu masyarakat di wilayah kerjanya. Baru-baru ini kami menjumpai masyarakat yang banyak berterima kasih kepada Aibda Doni Admiral atas bantuan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dibutuhkan, termasuk memediasi masyarakat yang sempat terjadi miskomunikasi antara Hotel Hana dan pihak buruh. Leo Halawa berkesempatan mewawancarai Aibda Doni dan beberapa narasumber lain. Begini ceritanya. Baik teman-teman, selamat siang. Kembali lagi bertemu dengan saya di sini, Leo Halawa. Terima kasih. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, apalagi ini weekend. Jadi teman-teman, kita ada satu segmen ya, ada 5 orang di sini, 4 orang narasumber saya di sini. Jadi pembahasannya adalah terkait dengan sigapnya Babin Kaptipmas ketika ada masyarakat yang meminta bantu. Nah, jadi di sini nanti akan kita kupas ya. Kemarin ini baru kita dengarkan di Polres Lombok Tengah ada Pak AKP Prio Suhartono lagi viral karena menolak laporan masyarakat karena masyarakat itu melaporkan ibu kandungnya. Nah, tidak kalah menarik juga ada di Kota Batam ternyata ya. Di sini ada narasumber saya yang namanya Bapak Aibda Doni Admiral selaku Babin Kaptipmas Polsek Lubu Baja, Kota Batam. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Salam Pancasila Pak. Pancasila. Baik, kami mengucapkan juga terima kasih Pak sudah datang di channel ini dan saya selaku pembawa acara mengucapkan Dirgahayu Polri ke-74 ya. Iya betul. Semoga Polri ini tetap jaya dan dicintai masyarakat Pak. Ada juga Bapak Edison selaku manajer operasional Hana Hotel Batam. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Bagaimana hotel Pak? Apakah hunian kamar bagaimana? Masih sepi. Masih sepi ya dalam keadaan wabah corona. Ya. Semoga cepat lewat COVID ini. Baik. Kita ada juga dari Saudara Wahyu Ajari ya, selaku buruh atau pekerja di sini. Selamat siang Pak. Siang. Ada juga namanya Pak Ali Amran SH selaku kuasa hukum dari Saudara Wahyu Ajari. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik. Bapak, ini ada menarik bagi saya, Pak Aibda Doni ini selaku Babin Kaptipmas. Kemarin saya sempat melihat beritanya bahwa beliau ini juga membantu masyarakat begitu di telepon dan Leo Channel menarik untuk dibahas ini. Sebab kenapa ini salah satu juga apresiasi masyarakat. Nah, untuk sebelum kita jauh lebih masuk ke sana, kita mau wawancara dulu Pak Edison ya. Bagaimana sih kronologis Pak? Kok bisa Bapak panggil Pak Aibda Doni ini sehingga beliau datang dan melakukan mediasi, lalu terjadilah kesepakatan secara kekeluargaan. Bisa dijelaskan Pak? Silakan Pak. Ya, di keadaan COVID begini ya, kita semua juga tidak diinginkan, semoga cepat berlalu. Ya, ini semua miskomunikasi. Jadi antara Bapak terima kasih dengan juga ya sama ini karyawan kita. Wahyu Azari. Wahyu. Terima kasih juga kita kepada Pak Doni yang sudah kita minta bantuan untuk memberikan petunjuk solusi ya. Jadi sehingga kita juga bisa miskomunikasi ini bisa selesaikan dengan kekeluargaan. Baik Pak, waktu Bapak telepon Pak Doni itu waktu ada persoalan itu bagaimana Pak? Apakah tunggu dulu saya lagi saya lagi ada gear lain atau bagaimana, seperti apa Pak? Maksudnya untuk kita panggil? Iya, artinya berarti begitu Bapak panggil langsung beliau datang ya, respon masyarakat begitu ya? Oh, waktu itu kita, ya betul. Oh begitu ya. Jadi diusahakan secepatnya. Ya, secepatnya ya Pak. Luar biasa. Ya. Baik, kita akan juga menanyakan kepada Pak Wahyu Azari ya. Kemarin sempat miskomunikasinya sampai mungkin bersitegang ya, tapi mudah-mudahan jangan.
Jadi bagaimana Pak? Bisa diceritakan kepada kita seperti apa sih miskomunikasi antara Bapak Edison dengan Bapak? Kemarin itu ada kesepakatan miskomunikasi antara kesalahpahaman antara saya dengan Pak Edison. Ini terkait dengan soal perburuan ya, masalah Siapa? Iya Pak. Ada masalah tenaga kerjaan. Terus miskomunikasi itu udah diselesaikan sama Pak Doni. Jadi kita berterima kasih, saya Wahyu berterima kasih sama Pak Doni atas kejadian itu bisa diselesaikan acara kekeluargaan. Jadi masalah itu sudah clear semua ya. Baik. Oke, begitu juga dengan Pak Ali Amran, Pak, mungkin dari sisi hukumnya, ya apalagi ini kan sebenarnya kenapa ketertarikan saya membawa acara ini, karena memang dari ini kan dalam suasana HUT Bayangkara ke-74. Nah, kita juga selaku saya seorang jurnalis Batam ingin mencari tahu sosok-sosok polisi yang memang mengayomi masyarakat yang benar-benar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan persoalan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera buat kita semua. Karena memang saya sebagai pengacara berkewajiban, saya siapa saja yang datang ke kantor meminta bantuan hukum wajib saya layani. Salah satunya adalah klien saya, Wahyu Azari. Ada permasalahan hubungan serial sama Hotel Hana. Setelah itu terjadi miskomunikasi. Persoalan ini kan persoalan hubungan industrial, penyelesaian persoalan hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, di dalam perbedaan pendapat, kalau saya kuasa hukum tentu kepada aturan. Namun di sisi lain, saya juga apresiasi kepada Pak Doni selaku Kamtibmas Polsek Lubuk Baja yang bersedia meluang waktunya di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19. Beliau sangat cekatan untuk menyelesaikan supaya jangan nanti permasalahan ini, apalagi beliau ditugaskan di wilayah ini, wewenang beliau mencoba untuk memediasikan. Saya pun terima kasih. Kita tidak menutup diri, siapapun yang akan membantu kita untuk penyelesaian, kita akan siap melaksanakan. Ya, baik. Tapi persoalan itu sampai sekarang sudah terjadi kesepakatan. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan, bahkan dari bantuan mediasi Pak Doni sebagai Kamtibmas Polsek Lubuk Baja, kedua belah pihak selama ini ada selisih paham, mungkin miskomunikasi, sudah tercapai kesepakatan penyelesaian secara keluarga. Saya rasa kesepakatan dua belah pihak secara menyelesaikan secara keluargaan itu lebih tinggi nilainya daripada kita mengikuti aturan. Apalagi saat ini wabah virus corona, kita sangat sama-sama memperhatikan. Mungkin itu. Baik, itulah tadi persoalan kenapa ada kita di segmen ini. Jadi teman-teman, kita sudah kedatangan Pak Aibda Doni Admiral ya. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa kok Babin Kaptimas ini kok hanya satu orang, satu kelurahan, lalu seperti apa? Apa sih kerjanya di tengah-tengah masyarakat itu Pak? Begitu ditelepon langsung seperti mohon maaf ini kayak begitu langsung datang gitu Pak. Jadi apresiasi masyarakat, mungkin bisa Bapak ceritakan dulu terkait dengan keberadaan Babin Kaptimas ini Pak. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Baik Pak, saya akan menceritakan. Nama saya Aibda Doni Admiral, Babin Kamtibmas Polsek Lubuk Baja. Saya bertugas sebagai Babin Kamtibmas Bayangkara Keamanan Ketertiban Masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Babin Kamtibmas itu mencakup penugasannya kunjungan door-to-door system ke rumah ke masyarakat, problem solving, penyelesaian masalah. Inilah yang saya kerjakan. Babin Kamtibmas ini, sekecil apapun permasalahan di masyarakat, bisa mungkin saya akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
untuk kita menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah binaan saya. Baik. Pak, itu kalau Babin Kaptibmas itu bisa diuraikan Pak kepanjangannya biar juga tahu kita. Babin Kaptibmas. Babin Kamtibmas, Bayangkara. Kalau saya kan Bintaranya, Bayangkara Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat di wilayah kecamatan saya. Oh gitu. Berarti kalau dia di kabupaten, pasangan Kalau di kerjanya kabupaten desa. itu kepala desa. Kalau di saya ini kecamatan kelurahan. Oh, karena kita di kota ada kelurahannya tidak ada desa. Ya, betul, Pak. Baik Pak Doni, ini kan persoalan antara kedua belah pihak ini kan sudah damai Pak ya. Ya. Artinya dengan keberadaan Bapak juga. Nah, bisa diceritakan Pak seperti apa waktu Bapak diberitahu terkait dengan persoalan antara Pak Edison dengan Pak Wahyu Ajarin Pak? Bisa diceritakan Pak? Baik Pak, saya akan menceritakan permasalahannya dari pihaknya Pak Edison, Pak Wahyu. Saya akan bertemu. Saya selaku Babin Kamtibmas untuk menindaklanjuti permasalahan ini jangan sampai berkembang. Ya, apalagi di tengah virus ini Pak. COVID ini, ya kita kan tahu semua lah perekonomian kita gimana ini. Saya maksudnya menyelesaikan itu supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah. Kita cari solusi yang terbaiknya supaya situasi aman dan kondusif. Nah, tapi setelah sudah ini Pak, banyak masyarakat yang apresiasi juga kinerja Bapak. Mungkin kemarin juga saya melihat Bapak melihat orang sakit yang cakap di daerah ini, mungkin yang ada lumpuh. Nah, seperti apa sih tanggapan masyarakat Pak ketika Bapak bekerja di luar itu? Tanggapan dari masyarakat ya, kita dalam kepolisian ini kan melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kita mendata mana yang masyarakat yang benar-benar membutuhkan, yang mengalami situasi COVID-19 ini Pak. Itulah yang kita salurkan bantuannya. Jadi teman-teman memang saya melihat beberapa background dari Pak Doni Admiral ini ya. Saya melihat ada juga beliau juga membantu masyarakat, tidak hanya saja juga memediasi masyarakat, dan ini salah satu citra dari kepolisian. Nah, kita doakan biarlah kerjaan Pak Doni ini di daerah Lubaja ini menjadi salah satu pedoman ya kepada kita, karena bagaimanapun polisi ini juga adalah panglimanya keamanan khusus untuk ketertiban masyarakat di Indonesia ini ya. Nah, jadi Pak Doni, kalau di daerah pekerjaan Bapak ini apa saja Pak tugas-tugas Bapak itu, mungkin bisa diceritakan terkait dengan Babin Kamtibmas ini? Tugas saya selaku Babin Kamtibmas ya, saya melaksanakan kunjungan door to door ke masyarakat yang berprofesi ya, semua kalangan masyarakat, mau supir taksi, tukang ojek, masyarakat. Dan saya dalam bertugas itu selalu memberikan kartu nama. Apabila perlu bantuan kepolisian ataupun tanya jawab informasi, silakan hubungan ke Babin Kamtibmas. Baik Pak, Pak mungkin di wilayah hukum Bapak apa persoalan masyarakat yang menonjol? Persoalan yang menonjol di masyarakat ya, saya akan mengaktifkan tentang Siskamling. Proses kami. Siskamling untuk kita mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak pidana. Berarti itu Bapak keliling dong setiap hari ya? Di Keliling wilayah saya Pak, ke wilayah binaan saya. Itu ada juga istilahnya hari off-nya Pak? Ada juga. Oh, kalau kami Babin ini tidak ada Pak, istilahnya ya mungkinlah 24 jam lah. Ya, karena Karena kami selalu meninggalkan nomor HP untuk bisa dihubungi. berarti bila ada persoalan di wilayah hukum Bapak langsung begitu respon begitu Pak? Ya, dihubungi ke saya, nanti gimana masyarakat itu mempertanyakan ke saya masalahnya, solusinya, permasalahannya, begitu Pak. Baik. Jadi teman-teman, itulah segmen kita ini. Jadi kita membahas persoalan. Kenapa saya tertarik untuk membahas ini? Karena memang apalagi kita di tengah hari ulang tahun Bayangkara Republik Indonesia yang ke-74 ya. Kita doakan Polri semakin sukses dan tetap dicintai oleh masyarakat tentunya. Dan tugasnya sebagai menjaga stabilitas keamanan dan kondusif masyarakat, tentu kita doakan bersama agar terwujud dengan baik. Dan juga
apalagi kita di tengah wabah COVID-19 ini, tentu keamanan atau sistem di masyarakat itu dibutuhkan. Karena kenapa? Kalau tidak aman, ya benar ya Pak ya, artinya ekonomi kita juga lambat bergerak Pak ya. Ya, kalau misalkan ada, mohon maaf ini ada kejadian kriminal di sana, jadi orang ketakutan apalagi di saat ini wabah virus corona. Nah, mungkin ada pesan-pesan Pak. Ini kan dalam rangka Pak Doni sudah menyelesaikan persoalan, mungkin ada berupa pesan-pesan dari Bapak selaku manajer operasional Hotel Anda kepada Pak Doni. Silakan Pak. Kita dari pihak manajemen mengucapkan terima kasih kepada Pak Doni ya yang sudah menyampaikan kesalahpahaman kita, dan bersyukur kita juga sudah menyelesaikan dengan keterbukaan. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Pak Doni ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak ya, baik di dalam pribadi, keluarga dan juga dalam berkarir. Nah, sekarang saya mau minta tanggapan dari Mas Wahyu Azhari. Mas, ini kan persoalannya sudah selesai antara Bapak selaku guru dengan pengusaha, dalam hal ini Pak Edison selaku manajer operasional hotel. Nah, apa pesannya Bapak sampaikan di dalam pertemuan kita ini sebelum kita tutup? Saya Wahyu Azhari mengucapkan banyak terima kasih bersama Pak Doni untuk menyelesaikan masalah perselisihan antara saya dengan manajemen hotel. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Pak Doni. Yang mungkin saya tambahkan bukan hanya Pak Doni dong, berarti Polri ya, apalagi Pak Doni juga kan seorang Polri ya. Nah, kita berharap memang sekali lagi teman-teman, kita berharap Polri ini memberikan edukasi kepada kita, lalu ya artinya keberadaan mereka ini sangat strategis buat keamanan negara kita. Nah, sekarang kita mau minta ini tanggapan dari lawyer atau kuasa hukumnya Pak Azhari, Wahyu Azhari. Bisa disampaikan Pak? Terima kasih. Pertama sekali saya terima kasih kepada Pak Edison selaku Komisioner Manajer Hotel, Bapak Doni selaku Kamtibmas Polsek Baja. Kadang-kadang masyarakat selalu miris melihat kepolisian, seakan-akan ya setiap kepolisian datang dihantui dengan rasa ketakutan. Padahal tidak. Padahal kedatangan pihak kepolisian, Polri datang itu mencoba untuk mencari apa sih akar persoalannya dan mencoba untuk memediasikan. Kalau memang kita bisa selesaikan secara musyawarah mufakat, kenapa harus kita motor-motor? Istilahnya hubungan industrial itu tidak akan terjalin apabila kedua belah pihak tidak ada sinergi. Baik, tapi dengan adanya Bapak Doni ini persoalan artinya terselesaikan. Alhamdulillah berkat mediasi dari Pak Doni selaku Mas Polsek Baja, masalah ini sudah selesai. Dan mungkin ada ucapan Pak kepada ya, kita masih terima kasih. HUT Bayangkara ke-74. Saya ucapkan kepada pihak Polri, terkhusus Bapak Doni selaku Babin Kamtibmas Polsek Baja, jangan sungkan dan jangan setengah-setengah hati kalau memang kita untuk membantu dan mengayomi masyarakat. Siapapun dia, walaupun dia orang susah, kaya, sakit ataupun sehat. Terima kasih. Baik, kita sudah mau berakhir. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan minta satu pernyataan dari Pak Doni. Apa penyampaian Bapak kepada masyarakat, apalagi kita di dalam nuansa detik-detik hari ulang tahun Bayangkara yang ke-74. Apa pesan moral Pak yang disampaikan kepada masyarakat baik di Lubu Baja ini maupun yang nonton channel YouTube kita ini? Baik, terima kasih Pak. Kami kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Karena Kamtibmas yang kondusif, masyarakat semakin produktif. Amin. Amin. Itulah penyampaian kami. Apabila permasalahan
masyarakat pun warga yang lainnya, kami sebisa mungkin kepolisian semaksimalnya akan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih Pak, terima kasih Bapak-Bapak sudah bersedia saya wawancara. Terima kasih waktunya Bapak-Bapak, terima kasih. Dan itulah teman-teman yang dapat kita sajikan informasi kepada Anda semua. Semoga di wabah pandemi ini dapat kita terlewatkan. Dan baru saja hari ulang tahun Bayangkara Polri ke-74, Bapak Kapolri Idam Aziz disampaikan juga oleh Bapak Presiden untuk selalu menjaga situasi yang kondusif di lingkungan masing-masing. Dan jangan lupa ya, ikutin terus protokol kesehatan, karena untuk melawan COVID ini kita harus mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi teman-teman, itulah dari saya dan juga dari Bapak-Bapak. Terima kasih semua Pak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak. Ya.